Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 1-0 saat melawan Vietnam pada laga kedua Piala Asia 2023. Gol tunggal Asnawi Mangku Alam lewat titik penalti sudah cukup untuk memberikan 3 poin kemenangan. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia sementara menghuni peringkat 3 di grup D dengan 3 poin, sementara Vietnam berada di dasar klasemen dengan poin 0. Pada laga terakhir, Indonesia akan berhadapan dengan Jepang yang saat ini juga memperoleh poin 3. Karena pada laga kedua secara mengejutkan Jepang dikalahkan Irak dengan skor 2-1. Sehingga pada laga terakhir, Indonesia dan Jepang dipastikan akan bermain sama-sama ngotot untuk memperoleh poin maksimal agar bisa lolos ke babak 16 besar. Hasil pertandingan melawan Vietnam ini sekaligus membungkam mulut besar pengamat baik dari dalam dan luar negeri yang merendahkan Timnas Indonesia yang mengatakan bakal kesulitan dalam menghadapi Vietnam. Namun nyatanya Timnas Indonesia tampil Spartan sejak awal pertandingan sehingga mampu mengamankan 3 poin kemenangan. Pada pertandingan ini, Sintayong mengganti 2 pemain dalam starting 11-nya, yakni memasukkan Egy Maulana Fikri dan Sandy Walsh untuk menggantikan Elkan Bagot dan Rizky Ridho. Pada pertandingan ini, Timnas Indonesia langsung tampil Spartan mengebor pertahanan Vietnam. Permainan cepat langsung diperagakan oleh para pemain Timnas Indonesia. Beberapa kali Timnas Indonesia sudah mendapatkan peluang, yakni lewat sundulan Sandy Walsh dan sepakan Rafael Strike. Namun masih bisa diantisipasi oleh kiper Vietnam, Philip Nguyen. Gol baru tercipta pada menit ke-42 lewat sepakan penalti Asnawi Mangku Alam setelah pergerakan Rafael Strike dilanggar oleh pemain Vietnam di dalam kotak penalti. Asnawi yang maju sebagai eksekutor sukses mengecoh kiper Vietnam sehingga membuat Indonesia unggul 1-0. Ditunjuknya eksekutor Asnawi Mangku Alam membuat jantung penonton berdebar karena seperti kita ketahui Asnawi belum pernah menjadi eksekutor penalti di Timnas Indonesia karena yang biasanya bertugas adalah Mark Locke. Namun ternyata Asnawi mampu menjalankan tugasnya dengan baik, bahkan eksekusinya mampu mengecoh kiper Vietnam Philip Nguyen. Gol dari Asnawi ini adalah satu-satunya gol yang tercipta di laga ini. Dengan hasil ini maka Indonesia dipastikan masih mempunyai kesempatan untuk lolos ke babak 16 besar karena mempunyai poin yang sama dengan Jepang yang berada di posisi kedua. Timnas Indonesia juga masih mempunyai peluang besar untuk memperebutkan posisi 3 terbaik karena untuk sementara Timnas Indonesia berada di posisi pertama untuk klasemen peringkat 3 terbaik. Duet solid lini tengah. Pada pertandingan ini kita bisa melihat bagaimana tangguhnya lini tengah Timnas Indonesia. Duet Ivar Jenner dan Justin Hubner benar-benar solid. Sebagai gelandang jangkar, mereka mampu beberapa kali memutus serangan Vietnam di tengah dan mereka mampu menahan bola untuk menjaga ritme permainan. Peran Justin Hubner dan Ivan Jenner di laga ini terlihat sangat vital. Bahkan Justin Hubner bermain tanpa kompromi dalam menyapu bersih serangan yang dibangun oleh Vietnam sehingga Vietnam jarang mencapai kotak penalti. Baik Ivar dan Justin Hubner juga bermain penuh selama 90 menit. Duet dua pemain muda yang merumput di Eropa ini sangat menjanjikan tidak hanya untuk saat ini namun juga untuk masa depan Timnas Indonesia. Penampilan Justin Hubner dan Ivan Jenner di pertandingan ini sangat layak diapresiasi. Mereka tampil solid, tidak membuat blunder. Sebelumnya kita sempat khawatir dengan performa Justin Hubner karena di laga uji coba saat melawan Libya sempat melakukan blunder fatal. Namun di ajang yang sesungguhnya di Piala Asia, sejauh ini Justin Hubner yang telah bermain di posisi aslinya mampu menjawab keraguan banyak pihak akan dirinya dengan penampilan yang gemilang di lini tengah Timnas Indonesia. Apresiasi mental Asnawi. Pada pertandingan ini, pemain yang juga menjadi sorotan adalah Asnawi Mangku Alam. Kapten Timnas Indonesia ini menjadi penentu kemenangan Timnas Indonesia lewat gol dari eksekusi penalti. Majunya Asnawi sebagai eksekutor tendangan penalti membuat jantung para penonton sempat berdebar. Karena kita mengetahui tugas sebagai eksekutor penalti biasanya diberikan kepada Mark Locke. Namun pemain Persib Bandung tersebut dalam 2 laga belum juga diturunkan oleh pelatih Sintayong.
Jadilah Asnawi yang memikul tugas berat sebagai sang eksekutor. Tugas berat sebagai eksekutor tendangan penalti akhirnya dibayar tuntas oleh Asnawi. Mantan pemain PSM Makassar itu sukses menjebol gawang Philip Nguyen dan membuat Indonesia memenangkan pertandingan. Dari sini kita bisa melihat bahwa Asnawi Mangku Alam adalah seorang kapten yang memiliki mental bertanding yang sangat hebat. Meski usianya baru 24 tahun, Asnawi telah mampu memikul tanggung jawab yang sangat berat ini sebagai seorang eksekutor tendangan penalti. Kalau kita flashback ke belakang, ada beberapa pemain timnas yang pernah di posisi demikian. Contohnya adalah sang kapten timnas saat itu, Firman Utina. Saat itu pada pertandingan final leg kedua final Piala AFF melawan Malaysia, Indonesia yang kalah di leg pertama harus menang besar di leg kedua jika ingin menjadi juara. Pertandingan tersebut pun berlangsung di Gelora Bung Karno. Pada pertandingan itu, Indonesia mendapatkan hadiah penalti dari wasit. Saat itu Firman Utina yang notabene pemain senior sekaligus kapten tim nasional maju sebagai eksekutor malah gagal menjalankan tugasnya. Dari peristiwa tersebut kita bisa menilai bahwa keberhasilan yang dilakukan oleh Asnawi sangat tidak bisa dianggap remeh. Karena dalam tendangan penalti di mana kondisi tim harus menang, mental dan ketenanganlah yang menjadi faktor penentu. Asnawi mampu melakukannya. Di sini kita melihat bahwa Asnawi adalah pemain yang hebat. Keberanian Sintayong dalam memilih Asnawi menjadi kapten timnas dan eksekutor tendangan penalti di usia yang masih sangat muda patut diacungi jempol. Peluang melawan Jepang. Saat ini timnas Indonesia tinggal menyisakan berhadapan dengan Jepang di laga terakhir grup D. Baik Indonesia dan Jepang sama-sama memperoleh poin 3. Kedua tim masih mempunyai peluang besar untuk lolos ke babak 16 besar, baik lewat runner-up grup atau peringkat 3 terbaik. Oleh karena itu, timnas Indonesia dipastikan akan tampil habis-habisan. Begitu juga dengan Jepang, dipastikan akan tampil ngotot demi mengamankan satu tempat di babak 16 besar.